Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alpin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini, lebih tepatnya di depan saya di sini ada satu unit motor Honda Beat, ya. Honda Beat digital atau bisa juga disebut Honda Beat Eco, ya. Langsung saja ke permasalahannya. Barangkali teman-teman semua, teman-teman subscriber semua dimanapun Anda berada, ya, barangkali mengalami permasalahan atau problem seperti ini nih, ya. Permasalahannya yaitu motor normal bisa menyala, ya. Motor normal bisa menyala, ya. Putaran mesin juga normal, tidak ada masalah dari suara, dari segi apapun tidak ada masalah, ya. Cuman permasalahannya motor ini tidak jalan. Mesin normal, tidak ada suara ngeletrek atau gimana, tapi motor ini tidak bisa jalan, ya. Di sini kita pertegas, ya, analisa pertama, permasalahan pada umumnya. Biasanya permasalahan pada umumnya yaitu bermasalah di bagian area bak CVT, ya. Kemungkinan besar pibelnya putus, ya. Kemungkinan besar pibelnya putus. Atau komponen-komponen yang lainnya yang ada di bagian area bak CVT yang bermasalah. Tapi kemungkinan besar ini pibelnya putus, ya. Sebelum kita buka lebih jauh lagi, nanti jika benar di bagian pibelnya yang putus, kita harus tahu permasalahannya kenapa pibel itu bisa putus, ya. Kenapa si pibel bisa putus? Karena ada dua penyebab pibel menjadi putus. Satu, sudah waktunya pibel harus diganti, dan yang kedua ada komponen-komponen, ya, permasalahan yang menyebabkan pibel putus, ya. Baiklah, sebelum kita bongkar, alangkah baiknya kita nyalakan dulu motornya supaya teman-teman tahu kronologi permasalahannya seperti apa, supaya lebih paham lagi, supaya nanti bisa dimengerti lagi, ya. Coba kita nyalakan. Tuh, ya. Mesin tidak ada masalah dalam segi suara, ya. Tidak ada ngeletrek, tidak ada suara yang aneh, ya. Layaknya mesin normal pada umumnya. Tuh. Ya. Sekarang kita coba gas. Oh. Up. Ya, motor tidak jalan sama sekali. Rodanya tidak gerak sedikit pun, ya. Baiklah, Pak Hande. Ya, langsung kita lihat di bagian area CVT-nya, kita buka, ya, kira-kira apa ini penyebabnya, ya. Dan pusat permasalahannya ada di mana? Nih, kita buka nih, ya. Dari sini. Untuk membuka di bagian area CVT, ya. Pertama, kunci yang kita gunakan yaitu buka di bagian sini. Ini baut 8. Ya, baut 8 semua. Di sini. Deratnya 10, cuman kepalanya 8. Ya, bisa kita gunakan kunci palang T. Ya. Kalau enggak, untuk mempermudah proses pelepasan, bisa kita gunakan impact supaya lebih ini apa, mempercepat pekerjaan, ya, saat kita membongkar. Tapi jika teman tidak mempunyai impact, bisa gunakan kunci T. Untuk pelepasan ini berlawanan arah dengan putaran jarum jam, ya. Untuk pelepasan. Kalau untuk pemasangan ini apa? Searah dengan arah putaran jarum jam. Kalau untuk pemasangan, kalau pelepasan berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Ini kita buka sekelilingnya.
setelah sekeliling ini kena semua, satu lagi di tengah di sini. Ini baut yang paling panjang nih. Nah, setelah terlepas semua, biasanya kalau motor ini lama tidak dibuka di bagian area CVT, jarang diservis, kemungkinan biasanya di bagian sini macet bosing. Di sini juga ada bosing, ada 2 bosing ya, kanan dan kiri, depan dan belakang lebih tepatnya. Kalau sering diservis, biasanya mudah untuk melepasnya. Kita gerak-gerak ini aja dilepas. Tuh. Tapi ini keras. Yang depan sudah kena, tuh ya. Cuman yang belakang nih. Nih. Yang belakang di sini yang macet nih. Tuh, bosingnya. Di sini ada bosing nih. Nih di sini. Ya, di sini kalau nggak salah nih. Bosing. Jadi kita harus pukul di bagian sini nih. Ini ada tempat sentilan yang dikhususkan untuk memukul dari sini, ya. Kita coba pukul nih. Sup, iya sup. Kunci teh jeung palu. Palu nak. Nih ya. Teman-teman bisa pukul di bagian sini, nih, dipukul di sini. Nih, tuh, ya. Juga bisa pukul menggunakan kunci T nih di sini. Nah, pukul dari sana. Op. Ini kena nih. Nih yang macet biasanya di sini. Kalau ini sudah terlepas, mudah tuh untuk melepasnya. Pambelnya hancur. Nih, yang membuat macet nih bosing ini. Nih, ini berkarat di sini dan di sini. Nih, tuh. Ya. Tuh. Di sini dan di sini. Ya, yang macet biasanya. Kalau sering diservis, untuk buka di bagian sini ini mudah. Ya, karena ininya tidak berkarat nih. Baiklah, langsung ke permasalahan nih ya. Permasalahannya yaitu pibelnya hancur. Nih. Tuh. Pibelnya hancur berkeping-keping. Hancur parah. Tuh. Tuh. Pibelnya hancur, bro, hancur. Tuh. Ya, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya kita buka di bagian puli depan dan puli belakang, puli primer dan puli sekunder, ya. Kita lihat apa kira-kira penyebab pibel ini menjadi putus. Apa penyebabnya? Ya. Apakah sudah waktunya masanya pibel minta diganti? Apakah ada komponen yang lainnya yang rusak yang mengakibatkan keausan pada pibel, ya? Baiklah, kita buka. Bisa kita buka puli belakang dulu atau bisa kita buka puli depan dulu. Kita buka puli depan dulu. Untuk membuka di bagian puli depan, nih ya, bisa kita gunakan kleker. Coba deh colotin kleker, nak. Bisa kita gunakan kleker dan bisa kita gunakan impact, ya. Bebas. Nih. Nah, bisa teman-teman gunakan ini kleker. Nah, ini masukin ke sini. Nih ya. Masukin ke sini. Nah, di ujung bagian ini, bagian kleker bisa teman-teman pentokin ke bagian sini, ke bagian puli belakang nih. Krek, dikendorin dari sini. Ya. Ya, untuk menggunakan kleker. Tapi lebih mempermudah lagi, kita gunakan impact, ya, supaya mempercepat pekerjaan. Kunci 22 ya, tuh. Disarankan untuk buka di bagian sini menggunakan mata sok, pakai kunci sok, ya. Tidak, jangan menggunakan kunci ring, ya. Apalagi menggunakan kunci pas, ya.
Jadi disarankan sekali menggunakan kunci sok. Tapi sejauh ini bebas ya, sekedar masukan saja. Yang penting tujuan kita sama, membuka di bagian lumah roller atau puli primer. Gimana pun caranya, yang penting terlepas di bagian murnya dan tidak merusak ke bagian komponen-komponen lainnya ya. Tuh. Ya, di sini nih ada mur, ada ring, dan ada gigi selak, lawan gigi selak pinion. Ya nih, tuh letaknya seperti ini posisinya. Lanjut kita buka, klep ya di sini. Dan selanjutnya ada ring lagi. Ringnya lebar, beda dengan ring yang ada di luar tuh. Yang di dalam lebih lebar. Ya, tuh. Selanjutnya tuh. Ya, untuk pembongkaran dulu ini. Nanti kita apa? Kita lihat nih permasalahannya di mana yang mengakibatkan pibel ini menjadi putus. Dan untuk di bagian sini nih, bisa teman-teman lihat di bagian spacer atau di bagian bushing lumah roller. Ini menurut saya kebalik pemasangannya nih tuh. Biasa saya sering buka ya di bagian bushing di sini, ini ada ulirnya. Ini biasanya ada di bagian dalam letaknya ya, ada di bagian dalam yang ada ulirnya ya. Fungsi daripada ulir ini yaitu untuk tempat grease atau setempet nih di bagian dalam di sini, supaya nantinya tidak mengalami kemacetan ya, tidak mengalami kemacetan ya. Cadangan grease atau setempet biasanya sering macet di bagian sini nih, kalau pemasangannya kebalik ya. Karena untuk di bagian sini jarang macet, yang sering macet di bagian dalamnya. Ini kebalik, nanti kita balikin lagi ya. Setahu saya yang ada ulirnya ini letaknya di dalam. Selanjutnya kita buka di bagian puli belakang. Untuk pembukaan di bagian puli belakang, enggak sok kleker ya. Kalau menggunakan pakai kleker, caranya seperti ini nih ya. Ini masukin ke sini ya. Yang gede nih ininya. Kalau ini kecil, ini buat buka puli depan. Kalau yang gede ini buat buka puli belakang. Masukin ke sini. Nah, ini kita perlu bantuan nih, menggunakan as bekas shock breaker yang rusak. Nah ini ya tuh. Lalu kita bisa kendorkan di bagian sini ya. Nih, ini disarankan juga menggunakan kunci shock ya. Ini untuk pelepasan berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam ya, untuk pelepasan. Kalau pemasangannya searah dengan arah putaran jarum jam. Bisa menggunakan kunci shock. Lebih mempermudah lagi, kita gunakan impact ya. Kalau menggunakan impact ini tidak perlu kita pegang menggunakan kleker ya. Bisa kita gunakan tangan saja, dipegang gini. Tuh ya. Tuh. Banyak debu. Tuh.
ini. Kemungkinan motor ini jarang sekali diservis ya. Kalau kita lihat dari segi fisiknya, komponen di bagian area bak CVT jarang diservis kayaknya ini. Tuh, timbelnya melintir di sini, nilonnya, benang-benangnya tuh. Ditambah lagi di bagian sini karat. Tuh, di bagian dalamnya juga karat. Tidak ada setempet sedikit pun. Tuh, kering. Tidak ada setempet sedikit pun. Tuh, kering. Tidak basah. Seharusnya di bagian dalam sini, di bagian kuli belakang nih di sini, ini harus basah, terlumasi oleh setempet ya, tapi ini kering, tidak ada sedikit pun. Ya. Nih lanjut kita buka di bagian sini. Ya. Sebelum kita buka di bagian sini, kita periksa dulu di bagian lumah roller. Kira-kira apa penyebab pibel ini menjadi putus? Apakah dari puli depan? Ya, kita lihat. Cara ceknya seperti ini. Pertama di bagian roller. Roller, emang di bagian roller ini sudah mengalami peang, bahkan ada yang gepeng-gepeng tuh. Ya, tidak bulat. Di bagian roller, saya kira ini tidak menyebabkan pibel menjadi putus ya. Paling ini geredek doang ya, di angkatan awal geredek paling. Sekali lagi, roller tidak kita vonis penyebab pibel menjadi putus. Roller bukan. Di bagian slide piece, di bagian slide piece juga atau di bagian karet bantalan rumah roller, ini juga bisa menjadi penyebab pibel menjadi putus. Kalau di bagian sini ini sudah longgarnya parah, sini, ya, karena dia goyang, ya, dia goyang. Tapi sejauh ini di bagian slide piece, di bagian sini, saya kira segini tidak menyebabkan pibel menjadi putus. Terkecuali hancur banget ya di bagian sini. Bisa jadi mengakibatkan pibel menjadi putus. Tapi resikonya sedikit kalau dari sini ya. Resiko putus pibel slide piece sudah rusak, itu resikonya sedikit ya. Walaupun sampai rusak di bagian slide piece di sini, resiko untuk putus panbel diakibatkan oleh ini sedikit ya. Saya kira permasalahannya bukan di bagian slide piece atau di bagian bantalan rumah roller, karetnya plastik ini, bukan karet. Nah, di bagian sini juga ini masih bagus. Di bagian ininya, apa ini namanya? Cam ya, kalau saya nyebutnya cam. Di bagian sini masih bagus. Kalau yang sudah rusak di sininya nih, sudah rusak nih. Kelihatan dari fisiknya. Di sininya sudah bergelombang, sudah lekong-lekong ya, tapi ini aman. Selanjutnya di bagian kipas puli primary atau di bagian kipas rumah roller. Nah, di sini juga nih, saya kira segini wajar ya. Tuh. Ada sedikit keausan, cuman sedikit ya. Emang di bagian sini ini juga mengakibatkan pibel tidak awet ke bagian pibel, tapi bukan mengakibatkan pibel cepat putus, tapi mengakibatkan pibel tidak awet ya. Tapi risiko putus pibel jika sudah keausan di bagian sini, kalau segini nih, ini jauh ya, resiko jauh putusnya pibel diakibatkan oleh puli primary yang sudah kemakan segini ya. Jadi saya vonis di bagian sini ini tidak menyebabkan pibel putus ya di sini.
ya. Paling ini mah jika sudah kemakan seperti ini nih, sudah dalam di bagian sini tuh, terlihat tuh cahayanya. Kalau normalnya ini rata, tidak ada cahaya di sini, datar, ya, datar. Paling ini mah di angka kilometer 80 atau 90 sudah mentok, ya, tidak naik. Ya, ini tidak menyebabkan pibel menjadi putus. Baik-baik saja, saya kira segini wajar. Selanjutnya yang sangat rentan sekali sering terjadi kerusakan pada umumnya, nih yang mengakibatkan pibel menjadi putus, nih ya, di bagian bushing rumah roller, di bagian sini. Nah, jika di bagian sini goyangnya parah, ya, ini berisiko pibel akan putus, cepat putus, bahkan hitungan hari langsung putus. Jika di bagian sini goyangnya parah, longgar, di bagian bushingnya longgar parah, ya, longgar parah. Tapi sejauh ini di bagian bushing ini masih segini, masih normal, wajar, ya, tuh, wajar saya kira segini. Tuh. Ada spasi sedikit, ya. Spasi sedikit, saya kira wajar, ya. Untuk di bagian bushing ini bukan penyebab terjadinya pibel putus, ya, di bagian sini, karena ini spasinya saya kira wajar, ya, masih layak digunakan. Dan di bagian sini juga tuh ada kemakan sedikit, kehausan di sini, ya, tuh. Kameranya kurang fokus, kita fokuskan dulu. Tuh. Ya, ada kehausan di sini. Ya. Di bagian kehausan di bagian sini ini tidak menyebabkan resiko besar pibel menjadi putus. Ya. Paling yang sudah saya sebutkan tadi, berhenti di RPM kilometer 80 atau 90, ya, karena si pibel tidak naik ke atas, berhenti di bagian sini. Nih. Ya, ini mengurangi top speed saja jika di bagian sininya sudah kemakan, ya. Ini juga bisa kita bubut, diratakan ulang di sini. Nanti kita konfirmasi ke yang punya motor. Kita bubut atau diganti. Kalau untuk penanganan, ya, karena di bagian bushing di bagian sini masih bagus, masih presisi, ya. Saya kira untuk memperingan biaya, meminimalisir biaya, tapi hasilnya lumayan bagus, mending kita bubut di sini, kita ratakan. Tapi ngeratakannya, ngebubutnya, ini jangan dari sini ngambilnya, dari sini aja nih. Set ke atas ke sini. Set, jangan sampai ke sini. Kalau sampai ke bagian sini, ngederajatnya, ngebubutnya, nanti berisiko ada suara, ya. Suara saat di RPM bawah, saat posisi stasioner atau saat posisi lansam, ya. Kalau terlalu ke bawah ke sini, nanti pibelnya bisa kendor, nanti akan menimbulkan suara dak 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 saat posisi stasioner atau saat posisi lasam, ya. Baiklah, kita ponis permasalahan pibel ini menjadi putus sebab akibatnya bukan dari puli depan, bukan dari puli primer, ya, bukan dari puli primer, ya. Cuman ada satu kemungkinan lagi, permasalahannya diakibatkan oleh puli bagian belakang, ya. Tapi belum kita cek. Kita cek, kita lihat di bagian puli belakang, apakah pibel putus diakibatkan oleh puli belakang, ya. Simak terus videonya, ya. Kita buka di bagian sini, ya. Nah, teman-teman bisa buka di bagian sini nih, lep, pakai kunci sok, ya. Nih. Bisa gunakan kleker juga, dan bisa teman-teman gunakan impact nih.
Ini sama untuk pelepasan, yaitu berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam ya. Ini murnya, kuncinya 39 nih. Nih ya. Kita lepas. Oke. Ya. Nah, ya, ini sambil diinjak nih. Takut nantinya lepas bisa kena buka nanti. Bahaya. Idle tubeless, ya. Takut kena tarang ntar. Ya, nih ini karatnya parah tuh. Debunya banyak debu. Ya, tuh di bagian puli belakangnya ini banyak debunya, banyak kotoran tuh. Tuh. Nih, kita lihat permasalahannya kira-kira di bagian sini apa di mana. Ya. Kita lepas dulu di bagian ininya nih. Parah. Parah ya. Dek, jeung ngajar layangan ya benangna. Panjang dia tuh. Woi, panjang ya, jeung ngajar layangan, gede angin ongkoh. Sampai hancur noh. Kita lihat nih. Oh. Nah, bisa teman-teman lihat. Nih. Ini nih penyebab bibel menjadi putus, ya. Tuh. Sampai goyang kayak gini. Ini kalau normalnya tidak goyang kayak gini. Ini presisi. Bahkan sampai jebol. Di bagian sininya jebol. Tuh. Tuh. Ketiga-tiganya. Karena di dalamnya ada 3 pelor. Ini yang parah jebol. Tuh. Ya, di bagian sini nih. Tuh. Ini kita buka nih, mudah-mudahan tidak macet nih. Kita cungkil di bagian sini nih. Gunakan obeng min. Ini kalau kena nih. Kalau belum macet nih, kalau macet susah nih. Tuh. Nah, ini udah macet. Nah, macet. Biasanya kalau belum macet dicungkil pakai obeng min aja gini nih. Ya, dicungkil kayak gini. Ini sudah ngangkat lepas. Tapi ini sudah macet. Tuh, macet. Coba sup, halus sup. Kita coba nih, dipukul dari sini. Oh, macet. Nggak kena ya, macet tuh. Coba lagi. Nah, nggak bakalan kena nih. Ini kemungkinan besar ini rusak nih. Satu paket ini mah. Tuh. Karena di bagian yang dalamnya juga loh sudah kasar. Tuh, sudah kasar. Tuh, banyak bintik-bintik.
Nantinya jika tidak diganti satu paket, ini rentan cepat rusak nih ke bagian lawannya nih. Karena di bagian dalamnya nih bosingnya ini sudah karat noh. Tuh. Kasar. Kemungkinan besar ini harus ganti satu paket segini. Di bagian sini juga nih, ini sudah dapat ngakalin pakai mur, pakai ring. Kalau untuk bawaannya di sini ada cover penutupnya segitiga di sini. Ini ya, segitiga plat besi. Tapi ini sudah diakalin, dilepas. Kita buka, lihat nih. Ring mur 12, mur pentil, ring 10 yang lebar 2 biji nih tuh. Ini sama kayaknya semua nih. Untuk pengakalan seperti ini tidak ada masalah menurut saya ya, boleh-boleh saja. Tapi lebih bagus lagi diganti segitiganya ya, segitiga di bagian sini, karena mungkin susah untuk nyari spare partnya, makanya diganjal seperti ini. Tidak ada masalah, bebas, yang penting fungsi dan kerjanya tetap sama. Ring kecil, mur pentil, dan kalau ini ada 3 nih. Kalau ini tadi 22, ring 10 ini ada 3, beda sendiri. Tidak masalah ya, kita buka nih. Macet nih. Macet nih. Tuh, ini mah keluar, ini macet 2 nih. Ini mah jarang diservis kayaknya. Kalau di bagian sini macet, nih, tuh, ini keras tuh. Ini tidak mengakibatkan resiko putus panbel, cuman mengakibatkan keperforma ya. Keperforma pada motor ini kurang nantinya. Karena di bagian sini ngebukanya kurang bebas, karena ininya macet. Bukanya kurang bebas. Baiklah, saya kira penyebab pibel ini menjadi putus, nah diakibatkan oleh ini nih ya. Karena pibel putus itu diakibatkan oleh 2 penyebab. 1, pibel sudah waktunya masanya minta diganti, dan kedua ada komponen yang rusak yang mengakibatkan pibel itu menjadi putus. Nah, jika teman-teman menjumpai hal seperti ini, di bagian puli belakang ada spasinya parah, goyang seperti ini nih, tuh ya, goyang seperti ini. Ini jika tidak diatasi, tidak ditangani, tidak diperbaiki atau tidak diganti di bagian puli belakang, di bagian sini nih ya, mau diganti beberapa kali pun di bagian pibel ya, mau Anda ganti beberapa kali pun di bagian pibel ya, dijamin pibel tidak akan awet. Bahkan dalam hitungan hari ya, pibel akan langsung putus, sekalipun yang original, sekalipun yang asli ya, dijamin pibel tidak akan awet ya.
bagian sini. Nih ya. Ini parah. Selain ini juga ada komponen-komponen yang sudah rusak atau sudah lemah. Nah, di bagian seal kruk as ini sudah ada rembesan oli. Bocor tidak, cuman ada rembesan. Ya, beda antara bocor dan rembes. Tuh, ya ada rembesan oli. Ini juga harus ditangani, harus diganti di bagian seal karena nantinya akan mengurangi performa pada motor ini sendiri ya, karena nantinya terlumasi oleh oli di bagian pibel mengakibatkan pibel selip ya. Kalau seal belakang, seal puli belakang ini aman. Cuman seal kruk as yang depan. Baiklah, untuk sejauh ini ya, kita konfirmasi dulu ke yang punya motor, kita kasih tahu ke yang punya motor permasalahannya ada di bagian mana saja ya. Karena untuk yang punya motor ini tidak menyaksikan proses pembongkarannya ya. Nanti kita kasih tahu dulu ke yang punya motor apa saja yang perlu, yang mesti harus diganti ya. Ya, kita skip dulu videonya, nanti kita lanjutkan ke proses pemasangan. Baiklah, kita lanjutkan ya. Untuk di bagian crankcase area bak CVT ini sudah kita bersihkan ya. Cuman di bagian seal kruk as ini belum kita ganti. Nanti kita tutorialkan cara pelepasan dan cara pemasangannya ya. Untuk di semua komponen ini sudah kita siapkan. Di bagian puli yang rusak sudah kita siapkan nih ya. Dan untuk yang selanjutnya, berhubung di sini budgetnya sangat menipis ya, dananya minim sekali, sangat minim ya. Yang punya motor kepengen biayanya diminimalisir seminim-minimnya ya. Untuk di bagian komponen-komponen yang masih layak digunakan masih bisa ya, masih bisa digunakan. Gunakan saja yang ada, jangan diganti ya. Dan untuk di bagian sini, di bagian kipas rumah roller, di bagian puli primary atau rumah roller, seharusnya di sini di derajat ulang, diratakan ulang ya. Dan kipasnya juga di sini dipending ya, karena biayanya minim ya. Oke lah, ini tidak akan mengakibatkan cepat putus ke bagian pibel, cuman paling di bagian top speednya menurun ya. Ya, oke lah, di sini tidak diperbaiki ya. Dan di bagian seal kruk as ini harus diganti, nantinya akan mengurangi performa karena di sininya bocor ya, bocor oli, nanti akan terjadi slip ke bagian pibel jika di bagian sealnya tidak diganti, karena ini harus sekali diganti, lagi pula ini murah ya, tidak mahal. Di bagian slide piece di sini ya juga diganti karena ini sudah parah longgar ya. Kalau di proses ganjal, diganjal di sini karena ini sudah tekornya sudah parah, jadi tidak memungkinkan untuk diganjal ya. Ini mesti harus diganti. Roller juga ya, roller juga ini diganti rollernya karena ini sudah parah, peang-peang tuh ya, peang-peang, nantinya gerdek parah nanti ini tuh, sudah peang. Kalau pibel ini wajib diganti karena pibel bekasnya tidak ada hancur ya. Nih tuh pibel ya. Dan untuk yang selanjutnya nih, di bagian sini kita baru ngeh ya, ternyata setelah diteliti-teliti kipasnya ini bukan punyanya, puli belakangnya nih yang hancur ini ya, bukan kepunyaannya. Ini punya Honda Beat tahun 2013-2014an ya, kecil no. Oh, beda jauh, kecil ya. Ini bukan punyanya. Nah,
Dan kita ganti, ini juga bukan yang baru second, tapi ini masih mantap no. Tuh. Tuh. Ya. Yang punya motor dananya minim, makanya beli yang ini apa? Copotan. Tuh. Masih mantap, masih presisi. Tuh. Kalau ini kepunyaannya. Ini mangkoknya juga bukan punyanya, kepunyaan Honda Beat tahun 2013-2014. Di bagian kampasnya juga sama, ini kepunyaan 2013-2014an. Ya. Tapi ini ori. Ya. Jadi ini bukan punyanya. Berhubung di sini dananya minim, seharusnya di bagian sini diganti, ini ya, kampas ganda diganti, mangkok ganda diganti, ya seharusnya berhubung dananya minim. Kalau untuk yang ori lumayan harganya, ini lumayan mahal, ya. Makanya ini yang punya motor ini apa belinya cuman puli belakangnya doang, nih. Ya kita pasang nih, kita pasang. Kalau untuk ininya, ini kepunyaannya untuk punya motor Honda Beat ini tahun 2017-2018. Ya. Nih. Kita pasang. Dan ini kenapa ini diganjal-ganjal banyak? Karena ini bukan punyanya, kampasnya. Tipis di bagian sininya nih. Kita pasang. Yang penting tidak berbahaya ya. Tidak cepat putus ke bagian pibel, ke performa mantep. Cuman paling di angkatan, bukan di angkatan, di top speednya ini kurang. Aturan nyampe ke kilometer 100 km, ini berhenti di angka 80 atau 90 ya. Dan juga yang punya motor sudah terima konsekuensinya ya, sudah terima. Yang penting awet, tidak rusak. Insya Allah ya, kalau untuk keawetan ini. Ya, kita pasang nih pernya. Untuk pemasangan per nih, ini ada yang panjang dan yang pendek. Kalau yang panjang, nih letaknya di sini nih. Nih. Iya, nonton kamera cahaya naik, ngabur man kia. Nembak lampu ya, dia ya. Lampu ya. Itu tuh, dia sorangan ya. Ya gitu, coba. Ya cek kasih beda ya. Oh, ya kan? Tuh. Roti ding ya. Kamera naik. Ini ya. Yang panjang letaknya di sini, yang pendek di sini. Ini posisinya kita pindah, ini gelap. Nih selanjutnya kita pasang ringnya, 1 2 3 1 2
goreng. Nah, ini sudah terpasang nih tuh ya, tuh ya, ini sudah aman nih. Selanjutnya ini nih, kita pasang. Sudah kita pasang nih. Selanjutnya kita lepas di bagian ini. Kita lepas di bagian seal kruk as. Nih, ya. Mana tangan ya? Kita lepas dulu di bagian ininya, snap ringnya. Selanjutnya kita gunakan ini apa? Pahat kecil. Lalu pahat kecil ya nih. Ini yang sudah kita buat, kita runcingkan. Ini kalau nyongkel di bagian sini, nantinya di bagian as, kruk asnya ini rusak, tergores. Jika rusak tergores, nanti akan mengakibatkan ketidakawetan kepada seal kruk as ya. Nih. Jadi kita di sini kita kasih bolong. Nah, sini. Nah, kita bolongin seperti ini nih. Tuh. Tuh ya. Lepas. Lanjut kita ganti, kita pasang yang baru. Ini kita pasang yang baru. Nah, ini kita gunakan ini apa, bekas aqua es tuh.
Untuk alat pemukulannya nih, ini gunakan yang sekiranya pas dengan bibir di bagian seal nih, di bagian sini. Ini jangan sampai kegedean. Kalau kegedean nanti ini yang tingginya ini kepukul. Nah, kalau kepukul nantinya akan mengalami kebocoran karena ketidakpresisian di bagian seal di sini. Nanti ini akan ngelipat ke dalam. Jadi kita usahakan alat pukulnya. Nah, yang kecil yang masuk ke sini nih. Nih yang masuk ke sini nih. Tuh ya, alat pukulnya. Lanjut kita pasang lagi di bagian snap ring. Sudah masuk, lanjut kita lepas di bagian ininya nih, fiber aqua. Nah, setelah seperti ini, kita rakit lagi di bagian ini rumah roller. Nah, di sini nih. Cara pemasangannya yang tertutup nih. Yang tertutup letaknya sebelah sini semua. Karena ini akan ada daya putar yang menjadi beban dorong ini sebelah sini, putarnya ke depan. Nah, kayak gini nih, set ke depan. Jadi yang sangat menahan beban ini yang sebelah sini, yang tertutup. Nah, jadi yang tertutup yang menahan beban. Kalau ini versi saya ya. Selanjutnya slide piece. Dan menggunakan grease atau setempet yang dikhususkan untuk di bagian area CPT. Nah, untuk di bosingnya ini jangan kebalik nih, di bagian bosingnya. Nah, yang ada ulirnya ini di dalam, letaknya di dalam. Ini juga kita kasih setemplet dalamnya untuk mengurangi resiko kemacetan nantinya di bagian bosing. Nah, ini kita pasang lock. Lanjut pasang pibel. Untuk di bagian pibel juga nih, kita pasang pibel. Ini bukan yang ori, ini ring. Ada yang kecil
kecil dan ada yang besar. Yang besar ini di dalam, yang kecil ini di luar. Lagi pula kalau dipasang di dalam ini tidak akan masuk tuh. Kita kencangkan dan pibel kita tarik sedikit. Ya. Bagian lumah roller dan kipas lumah roller ini sudah kita rakit, kita pasang. Selanjutnya nih kita pasang puli belakang tadi yang kita rakit tadi ya. Nih ini bedanya, coba nih, ini bekasnya dengan yang ini tuh beda. Saya baru ngeh ya, ternyata pulinya ini bukan kepunyaannya ya, punya Bit tahun 2013-2014an ya. Kalau Bit 2017-2018 nih, ini lebih cenderung lebih besar ya. Nih tuh ya. Lanjut kita pasang, dan di bagian kampasnya juga sudah kita jelaskan tadi, kampas sproketnya bukan kepunyaannya, punya Bit 2013-2014 ya. Dan di bagian mangkoknya juga sama, kita kasih stemplet dalamnya. Sudah kita cuci nih. Ini kita kasih stemplet di bagian sini nih, dan di bagian bosing yang ini sering terjadi macet di sini nih, kita kasih stemplet di belakang dan di depan. Lanjut kita pasang. Kita bersihkan dalamnya, luarnya tidak kita bersihkan, biar yang punyanya yang bersihkan. Kalau untuk di bagian luar.
Jadi 8 tes. Dek. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.